Oleh karena itu kami mohon kepada Ibu Bupati kiranya bisa membatalkan proses tender pada paket pekerjaan penataan halaman pengurukan SMP Negeri Gunung Tabur kepada KPA, PPK, Pokja untuk bisa mengkaji ulang pada pekerjaan itu karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kami tangkap tampaknya gabungan asosiasi ini menduga pelaksana lelang maupun PPK tampaknya itu sengaja mengkondisikan kontraktor tertentu untuk mendapatkan pekerjaan ini. Dari hampir 200 anggota kami, itu hari ini yang bekerja kurang dari 5%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Di samping saya ini Ketua Gakindo, Bapak Insinyur Rayendra Hermawan, dan di samping saya ini Mas Suryadi, Ketua Askonas. Dan hari ini semestinya ada Ketua Kadin Berau yang saat ini hadir harusnya, tapi tadi sudah sampaikan pada kita bahwa beliau tidak bisa hadir dan menyerahkan pada kita karena beliau baru turun dari bandara dan langsung akan rapat persiapan Porprov dan Popda. Jadi beliau izin. Terkait dengan ini perlu kita sampaikan kepada saudara sekalian bahwa kami dari Komunike Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Berau itu kemarin menyampaikan surat kepada Bupati Berau yang tujuan suratnya satu kepada Bupati, kepada Pokja ULP, dan kepada PPK terkait dengan pekerjaan penataan halaman pengurukan SMP Negeri 1 Gunung Tabur. Yang mana kami dari asosiasi setelah mendapatkan keluhan dari berbagai anggota bahwa proses lelang tersebut sesungguhnya menurut kami adalah seharusnya yang dipakai itu SBU-nya harusnya bukan BG007, karena BG007 itu adalah pekerjaan bangunan pendidikan. Nah, sedangkan sementara yang pekerjaannya setelah kami menghitung secara cermat, memang pekerjaan mayornya itu pekerjaan spesialis, karena di sana yang besar bangunan pekerjaannya adalah timbunan dan pekerjaan beton. Seharusnya dia pakai spesialis SP04 atau SP010, bahkan mungkin bisa landscape SP015. Akan tetapi setelah waktu unwissing dipertanyakan, itu tetap juga jawabannya PPK menjawab bahwa kenapa ruang lingkup itu dipakai BG007, karena BG007 diinkludkan dengan bangunan sekolahan yang ada. Padahal ya sesungguhnya bangunan itu sudah dikerjakan, enggak tahu tahun kapan. Yang dimaksud ruang lingkup sesuai dengan Permen PU nomor 19 tahun 2014, ruang lingkup yang dikerjakan itu adalah ruang lingkup yang kerjakan saat lelang saat ini gitu loh. Nah, saat ini yang dikerjakan itu penataan halaman, bukan pekerjaan bangunan gedung. Itu sudah kita ingatkan dan lewat waktu unwissing oleh salah satu penanya, tapi jawabannya seperti itu. Lanjut, akhirnya tetap berjalan, proses itu tetap berjalan, lelang berjalan dari mulai pengumuman lelang, pemasukan lelang, evaluasi sampai pengumuman pemenang lelang, tetap jalan. Yang dimenangkan adalah BG007. Karena memang dipersyaratkan di sana BG007. Akhirnya kami dari asosiasi ini surat kami yang ke Bupati ini kami tanda tangan. Ini ada asosiasi bersama Kadin. Ini asosiasi dari Gapensi, Gakindo, Askonas, dan Kadin Kabupaten Berau. Terkait dengan surat ini, yang intinya seharusnya ini proses tender tersebut harusnya pakai SBU spesialis.
Akan tetapi sampai sekarang ya itu yang terjadi, tetap jalan itu. Nah, di balik itu semua ada kaitan-kaitan juga tentang persyaratan, di mana persyaratan yang dipersyaratkan itu di dalam surat kami ini ada kami mempertanyakan tentang persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan Beijing Plan yang harus punya UKL UPL. Sementara kita tahu bahwa yang punya UKL UPL ini yang sementara terbit kalau tidak salah baru 3 saja. Yang lain kayaknya masih dalam pengurusan. Nah, sisi lain kalau memang itu dipersyaratkan UKL UPL, logika kita mengatakan bahwa kenapa tidak sekalian dipersyaratkan galian C? Karena galian C yang besar di sini timbunannya aja 3000 kubik. Galian C-nya harusnya juga dipersyaratkan dalam proses lelang tersebut harus dapat dukungan orang yang atau perusahaan yang mempunyai izin galian C atau istilahnya izin galian mineral bukan batuan dalam undang-undang seperti itu. Ya, akan tetapi mereka tidak mempersyaratkan, yang syaratkan hanya UKL UPL yang kaitan dengan Beijing Plan. Kalau perlu harusnya izin galian C-nya pun dipersyaratkan. Begitu juga mungkin logikanya bata merah pun harus dipakai itu, karena bata merah juga menggaruk tanah dan lain sebagainya. Sisi lain, kenapa sih harus pakai UKL UPL? Kita ini kan pembeli, kontraktor ini penyedia ini kan pembeli gitu loh. Pembeli itu kan tidak mungkin akan bertanya kepada toko, "You punya izin UKL UPL kah?" Mama kita beli satu besi, kontraktor beli besi. "Betulkah ini besimu itu kau sudah kau ambil yang sudah punya izin SNI? Atau kau beli di toko itu di distributor?" Haruskah kita bertanya itu? Tidak perlu kan kita bertanya itu sebetulnya. Makanya kita pertanyaan kita, ini persyaratan lelang atau persyaratan pelaksanaan? Kalau persyaratan pelaksanaan boleh, bisa kita lihat penjelasan LKPP. Ada persyaratan lelang, ada persyaratan pelaksanaan. Makanya kadang-kadang kita ini tidak memahami ini persyaratan bertanding atau persyaratan pelaksanaan. Kan kadang-kadang itu, jadi persyaratan bertanding atau persyaratan pelaksanaan itu yang menjadi ini kadang-kadang tidak dipahami oleh kita semua. Makanya ke depan kemarin saya sudah ngadap Ibu Bupati, kami sampaikan dengan Ketua Kakindo, kebetulan Mas Surya tidak bisa hadir kemarin karena kesibukannya, Mas Ketua Kadin juga tidak bisa hadir, jadi kami wakili menghadap Ibu Bupati. Kami sampaikan kepada Ibu Bupati bahwa kalau ini terus dilaksanakan karena menyalahi aturan akan berakibat fatal di belakang hari. Intinya asosiasi tidak mempermasalahkan siapa yang menang, tidak ada urusannya itu. Tapi kita coba meluruskan persyaratan itu yang benar lah dipakai persyaratan itu kan. SBU itu harus benar SBU-nya. Supaya kita sendiri jangan sampai ada orang mengatakan di media sosial, asosiasi itu hanya sekedar pencetak SBU saja. Sudah begitu ketua Gapensi, ketua Gakindo, ketua Askornas ditag lagi. Nah, ketua Kadin ditag. Nah, ini kan satu hal yang kurang ini ya. Perlu kita luruskan bahwa terkait dengan SBU kita jelas harus benar sesuai dengan proses lelang. Karena LKPP jelas sudah. Kami justru sudah komunikasi dengan LKPP kemarin, bukan LKPP-nya tapi person dari LKPP bahwa tidak bisa itu. Tidak bisa dilanjutkan. Nah, surat kami sudah insya Allah sudah kami email ke LKPP terkait dengan ini supaya paket itu segera dibenarkan. Perkara dibatalkan atau tidak dibatalkan bukan hak kita. Kalau ada pertanyaan bahwa bisakah dibatalkan, ya tergantung siapa yang mau membatalkan. Kalau PPK berani ya silahkan lanjut gitu kan. Tidak ada masalah. Kita tidak masalah. Yang jelas kita hanya ingin membenarkan atau meluruskan aturan itu di jalannya lah, on the track gitu loh maksud kita kan. Persoalan siapa yang mau menang itu bukan persoalan kami gitu kan. Selanjutnya kemarin juga saya sudah menyampaikan kepada Ibu Bupati bahwa dalam waktu dekat kami sudah menyusun proposal bahwa asosiasi akan mengirim kepada Bupati untuk minta kita ada sosialisasi tentang permen LKPP nomor 12 ya, 2021 yang terbaru dengan Perpres yang terbaru dan UU Jasa Konstruksi. Kami akan menghadirkan rencana dalam proposal kami ini dan sudah sepakati oleh Bupati kemarin. Kami segera untuk mengirim suratnya untuk didatangkan dari LKPP dan juga dari Kemen PUPR.
supaya kita tidak terjadi ribut terus di saat lelang dengan ULP, dengan Pokja yang ada. Nah, itu kan jadi masalah gitu loh kan. Jadi intinya yang pertama terkait dengan ini, surat ini dan persyaratan juga sudah yang mana kami lampirkan dalam surat ini persyaratannya juga kami bawa, yang kami anggap persyaratan itu boleh dibilang ya agak janggal ya gitu kan. Ini surat-surat ini. Jadi mohon kepada teman-teman, mungkin terkait dengan ini sih sebetulnya asosiasi tidak mempersoalkan siapa yang menang, dari mana asalnya yang menang. Yang jadi persoalan adalah kenapa sih pakai SBU itu. Makanya dalam tutup surat kami di terakhir itu kami sampaikan, oleh karena itu kami mohon kepada Ibu Bupati kiranya bisa membatalkan proses tender pada paket pekerjaan penataan halaman bangunan SMP Segi Gunung Tabur kepada KPA, PPK, Pokja untuk bisa mengkaji ulang pada pekerjaan itu karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama adalah tentang persyaratan klasifikasi SBU. Yang bisa mengikuti pekerjaan ini seharusnya adalah bidang spesialis, karena ruang lingkup pekerjaan ini, pekerjaan mayor adalah masuk di ruang lingkup bidang spesialis. Terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman wartawan. Kalau memang mungkin ada tambahan, Pak Ketua? Cukup. Profesor ya? Cukup. Cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Jika sudah itu apakah bisa bisa dibatalkan Pak untuk lelang sendiri? Tergantung. Tergantung PPK-nya. Kalau PPK-nya berani membatalkan, dibatalkan. Apakah ada kemungkinan untuk membatalkan Pak? Kalau ditanya tentang kemungkinan, bisa saja mungkin iya, mungkin tidak. Kalau proses lelang itu tetap berjalan dan menunjuk pemenangnya dan itu dilaksanakan pekerjaan itu, apa konsekuensi yang belakangan itu? Terkait dengan proses ini, kalau ini dilanjutkan terus, berarti kan proses lelang di Kabupaten Bero ini akan mengalami sebuah kemunduran gitu loh. Yang seharusnya kita sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikat badan usaha, kenapa tidak dipakai itu? Ya kedepannya boleh-boleh semau-maunya lah gitu kan. Ini kita khawatir itu, asosiasi kan punya kekhawatiran. Kalau andai kata ini terus ini dilanjutkan terus, otomatis kedepannya kita lelang itu harusnya subbidang jalan, dipakai subbidang sembarangan aja, boleh-boleh saja dong, sah-sah saja. Buktinya kan sudah ada yang sah dan jalan tidak sesuai dengan subbidangnya juga tidak ada masalah. Nah itu kan akhirnya kita tidak mengikuti aturan main yang ada gitu kan, karena ini klasifikasi kualifikasi itu diatur oleh Permen PU nomor 19 tahun 2014 dan itu belum berubah. Dan pihak mana yang bisa melaporkan itu, misalnya nanti seperti itu tetap dikerjakan, dan pihak mana yang bisa menggugat dan konsekuensinya apa? Pasti ada sanksi di peraturan yang mengaturnya. Saya belum melihat sanksinya, Bang, ya. Artinya belum melihat sanksinya. Tapi yang jelas, kalau itu dipaksakan, artinya nanti surat ini kemana-mana dan juga berjalan dan Bupati tegas, artinya Bupati berani, ya mestinya Bupati batalkan, supaya kedepannya tidak terjadi masalah, gitu kan. Kalau ini terus-terusan kan, khawatir kita kedepannya nanti ada paket-paket itu tidak sesuai dengan dengan subbidangnya tetap berjalan gitu kan. Kita khawatir itu aja. Jadi begini, ini ya, harus lurus dulu ya, jangan sampai kemudian press release yang dilakukan aliansi asosiasi, ya, asosiasi pelaksana jasa konstruksi ini kemudian dinilai sumir. Pasalnya adalah dalam press release ternyata yang menjadi dasar hanya satu paket pekerjaan. Kekhawatiran yang muncul adalah jangan sampai ini kemudian menjadi sentimen pada pengusaha tertentu. Bagaimana kalian menanggapi? Sejujurnya kalau mungkin teman-teman melihat dari press release secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dilihatnya, sebetulnya ini bukan hanya satu, cuman yang terkait dengan SMP Gunung Tabur itu memang kami anggap fatal gitu kan, kaitan SBU, karena memang kewenangan pada posisi kami asosiasi itu pengeluar sertifikat badan usaha. Kalau terkait dengan persyaratan, yang mana persyaratan yang kita anggap mungkin persyaratan ini masih
debatable gitu kan. Bisa saja mungkin punya alasan, PPK punya alasan, dan kami pun juga punya alasan sebagai calon penyedia barang jasa, kami juga punya alasan kan. Nah, kait dengan tadi masalah UKL, UPL dan lain sebagainya, itu sudah sebetulnya bukan hanya satu paket. Paket yang ada selama ini perlu juga mungkin teman-teman wartawan tahu bahwa persyaratannya hampir semua seperti itu, sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa ikut. Padahal ketika Pokja dan juga PPK akan melaunching satu paket pekerjaan, itu kan harus sepakat dulu dan harus jelas dulu sesuai tidak dokumen lelang ini di launching. Oke, tadi kalau kami lihat press release yang disampaikan dan diwakilkan sama Ketua BPNC, tampaknya kami menangkap sesuatu yang kami tangkap tapi tidak secara gamblang disampaikan. Yang kami tangkap tampaknya gabungan asosiasi ini menduga pelaksana lelang maupun PPK tampaknya itu sengaja mengkondisikan kontraktor tertentu untuk mendapatkan pekerjaan ini, yang bermainnya pada persyaratan. SBU ditabrak aja satu misalnya, yang kedua sengaja UKL tadi. Ini semuanya mengarah pada persyaratan untuk memenangkan kontraktor tertentu. Apakah seperti itu? Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan apakah ini. Ya, kami menangkapnya seperti itu. Silahkan, artinya silahkan itu presentasi wartawan ya. Persepsi wartawan silahkan. Artinya kami tidak pernah menyampaikan bahwa ini diarahkan pada satu orang tertentu atau pada kelompok tertentu, tidak. Tadi saya tidak mengarah ke sana karena terkait dengan itu otomatis kami harus punya, kalau itu saya menyatakan itu bukan kewenangan saya dan kami tidak punya data itu. Data untuk menyampaikan ini diarahkan ke si A dan si B, itu tidak ada data. Kecuali mungkin data itu mungkin dikantongi kali ya. Nah, itu soal lain kan. Data itu soal lain. Karena semua tidak mungkin pure semuanya terkait dengan ini. Sebetulnya kenapa kami menyampaikan ini, karena ini anggap ini fatal gitu kan. Ini fatal sekali. Nah, tadi saya tertarik pada saat kita pernah menyampaikan kepada PPK bahwa SBU itu harusnya untuk pekerjaan taman, bukan untuk pekerjaan gedung, tapi dipaksakan untuk bukan bangunan, tapi dipaksakan untuk itu. Dan jawaban PPK itu sudah disampaikan. Pada saat kita menyampaikan sanggahan balik, apa kata PPK? Waktu kan gini ya, pertanyaan calon penyedia itu dalam pekerjaan itu kenapa menggunakan subkualifikasi jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan BG007, ya kan? Bukan menggunakan subkualifikasi spesialis, dan telah mendapat jawaban dari Pokja ULP sebagai berikut. Subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan BG07 telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, merupakan bagian dari bangunan utama yaitu gedung pendidikan. Itu jawabannya dia. Ya, sementara kan Perpres kan bilang ruang lingkupnya tadi kan bukan yang dikerjakan sekarang, bukan gedung, tapi ya betul. Ya. Nah, ya. Jawabannya apa? Penyampaian kita tidak bisa menyampaikan jawaban itu karena apa? Di dalam unwising kita juga itu ada kelemahan-kelemahan. Ketika unwising itu tidak langsung ada jawaban dari Pokja maupun PPK. Kami hanya disampaikan bahwa jawaban akan disampaikan nanti oleh Pokja, gitu kan. Akhirnya apa? Begitu sudah barang itu berjalan, lelang pemasukan, baru muncullah jawaban itu. Ini jawabannya, pertanyaannya hari ini, jawabannya besok. Padahal seharusnya, ini yang kami minta juga, salah satu menjadi catatan, unwising itu seharusnya Pokja bersama PPK atau yang mewakili atau tim teknis harus ada di tempat situ. Kan unwising kan waktunya paling jam 9 sampai jam 11. Harusnya harus ada di situ. Sehingga ketika calon penyedia ini bertanya, langsung ada jawabannya. Sehingga kita bisa dialog. Unwising harusnya begitu. Tapi selama ini persoalan itu tidak lakukan. Dan itu kelemahannya. Dan itu sudah sering dilakukan. Paling sederhana dulu, ini pelaksanaan lelangnya apakah sudah selesai atau sudah dikerjakan gimana? Apa ya? Yang dilaporkan itu. Ini sudah pelaksanaan lelang sudah selesai. Sudah selesai, sudah ada pemenangnya. Sudah dikerjakan? Walau alam saya belum tahu. Dari Pokja sendiri Bang, apa jawabannya Bang?
untuk penyedia jasanya itu kan? Pokja setelah kami kirimin surat belum ada jawaban apa-apa. Sampai sekarang, Bang? Sampai sekarang belum ada jawaban apa-apa. Terus komitmen Bupati selaku pimpinan daerah? Bupati juga kemarin karena terbelakang baru juga kemarin saya sampaikan karena menunggu Ibu Bupati tidak bertemu, Bupati akan pelajari dan juga akan memanggil yang bersangkutan terkait. Tadi disebutkan bahwa ini adalah pelanggaran fatal. Pasti ada dasarnya. Nah, dasar sanksi fatal itu berarti kan ada pelanggaran yang betul-betul bertentangan dengan aturan kan. Nah, setiap stok kami aturan itu pasti ada sanksinya dan siapa? Penanggung jawab, yang bertanggung jawab, lembaga mana ya? Yang sebagai wasit katakanlah yang bisa menganulir ataupun memperbaiki ini. Mohon informasi. Seharusnya inspektorat kita ya. Iya, seharusnya inspektorat. Dan surat ini juga tembus ke inspektorat sudah. Berarti inspektorat yang ini Bang, ya? Surah harusnya inspektorat sudah menganalisa ini. Kan? Ada pelanggaran berat. Silahkan nanti inspektorat mengambil apa yang harus diambil, gitu kan. Kalau terkait dengan ini selesai. Mungkin saya bisa nitip. Ini kemarin saya juga sudah ngirim surat kepada Ibu Bupati terkait ke depan. Saya juga sudah komunikasi dengan Kepala PU terkait dengan kan kecil ini paket pekerjaan ini yang kecil, Bang. Nah, kami ke depan kita sudah mengirim surat supaya perusahaan-perusahaan yang punya pekerjaan konstruksi, terutama yang kait ini adalah tambang dan sawit ya, sawit dan tambang itu banyak sekali supaya dia terbuka secara transparan kepada kita, supaya nanti kepada pemerintah daerah bisa membantu membackup kami dan turun langsung bagaimana dipanggil supaya jasa konstruksi yang ada di sawit dan di tambang itu bisa dikerjakan oleh kita. Dan karena itu kenapa saya begitu, karena banyak kami temukan hasil kami penelitian di lapangan bahwa mereka banyak yang belum mentaati UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 terkait dengan sertifikat badan usaha yang merupakan bentuk dari proporsionalnya sebuah badan usaha. Jadi kayak di perusahaan-perusahaan itu masih cukup pakai akta notaris, NPWP, NIB, cukup itu aja sudah. Nah, itu kan kalau di UU Jasa Konstruksi jelas. Surat kami nanti saya share, artinya kepada teman-teman wartawan, surat kami yang ke Ibu, meskipun nanti belum terbenahi, belum tertandatangani, tidak apa-apa ya. Yang sudah tanda tangan sudah saya kirim, gitu kan? Karena tadi Kanda nitip juga, maka kami juga harus nitip pertanyaan juga untuk persoalan yang lain. Ya. Ini ngomong-ngomong kan, ini mumpung asosiasi kumpul semua, tentu anggota kalian, jasa konstruksi banyak. Pertanyaannya sederhana, apakah anggota kalian itu sudah merata dapat pekerjaan semua? Wah, ya. Jadi sudah kami sampaikan kepada Ibu Bupati kemarin juga. Ibu, dari hampir 200 anggota kami, itu hari ini yang bekerja kurang dari 5%. Gila. Mungkin Kak Gindo? Kak Gindo berapa? Sama. Anggota kami sekitar 75 orang. Berapa? 75 badan usaha. Yang kerja sekitar di bawah 5%. Oke. Sama Pak, di bawah 5%. Berapa anggotanya? Ada 30 lebih, 35. Kalau begitu pertanyaannya adalah di semua asosiasi anggotanya yang kerja di bawah 5%. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Bukankah kita tuan rumah? Ya, betul. Apa yang menyebabkan itu? Barangkali banyak juga ya faktor yang ini ya. Yang pertama faktor paket pekerjaan yang memang tahun-tahun kemarin ya kecil dan hari ini kan memang paket pekerjaan sedikit. Yang kedua, bisa mungkin teman-teman wartawan bisa melihat kepada OPD kira-kira perusahaan mana saja yang sekarang jadi pemenang itu, terutama ke ULP. Kalau ULP diminta untuk terbuka dengan terbuka informasi, otomatis akan ketemu teman-teman. Siapa sih yang bekerja selama ini dan berapa orang saja sih yang bekerja di paket-paket pekerjaan di Pro? Artinya kondisinya adalah tampaknya ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli ini paket pekerjaan, sehingga orang yang banyak yang kemudian tidak dapat kebagian pekerjaan. Apakah seperti itu? Bisa ya, bisa tidak. Oke, baik, makasih.